أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam Rabbi zidni ilma warzuqni. Alhamdulillah. Gimana kabarnya nih semuanya? Pak Pri, Pak Amin, Pak Bagio. Alhamdulillah. Lah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling penting yarhamukumullah. Kita coba tetap eksis dengan lansia kita dan kita berharap ada kita mendapatkan banyak tahu, kemudian insya Allah kita juga menjadikan contoh bagi generasi penerus, terutama anak cucu kita seperti itu. Jadi semangat kita ini dilihat juga sebetulnya oleh mereka, kan seperti itu. Dan ini semata anugerah Allah, dan jadikanlah anugerah Allah ini kekal dalam diri kita. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya kita kembali lagi di tampilan sebelumnya Pak Pri. Itu tampilan keempat, halaman keempat, yang ketiganya Pak Pri. Pak Pri. Oke, tampilan ketiganya. Nah, tampilan Pak ketiga. masih bisu, Pak Priyono. Pak Supriyono masih bisu. Tampilan ketiga Ini 4 apa ketiga? Ini 4. Ini ketiga. Yang ketiga ini lanjutan yang kedua. Yang kedua ya ininya sama saja. Kan waktu ini tampilan maksudnya halamannya halaman ketiga, Romawinya keempat. Romawi yang ketiga itu seperti kemarin insya Allah bisa dibaca adalah pertama sebetulnya yang untuk ketiganya, yang ketiganya ada ya Pak ya? Yang halaman 2-nya ada ya Pak? Pak Pri? Pak Pri masih bisu, Pak Pri. Halaman 2-nya belum ditampilkan. Coba saya lihat tampil. Oh, nanti kita tampilkan. Pak Amin kan kalau kita mau yang foto-foto itu ditampilkan di share seperti begini, itu tentunya kita punya foto dulu atau yang kita foto di album. Iya, harusnya punya foto dulu. Nah, jadi makanya Pak Pri bilang kan tadi dipoto dulu, nggih. Begitu dipoto, Bapak setelah foto ya, kemudian baru bisa di-share dengan cara fasilitas Zoom. Fasilitas Zoom itu ada untuk share-sharannya. Dan itu kita juga bisa makin lama bisa, kalau kita bermain dengan ini makin mahir insya Allah. Kemudian yang belum muncul ya, bentar. Saya muncul. Aja di foto kemudian di-share ke grup, nanti akan muncul di sini. Udah langsung. Share grup Pak Bahasa Arab. Ya, halaman berapa di foto, kemudian di-share di grup, nanti akan muncul di sini. Buku saya tak cari, tidak ketemu. Makanya yang saya bilang itu kan kemarin. Artinya kok jadi hilang gitu ya. Padahal yang kita share itu baru kemarin juga. Belum lama. Tapi udah banyak banget, udah banyak sekali ininya. Pelajarannya tuh. Luar biasa. Harusnya sih
Dipoto sebentar ya Pak Pri. Difoto, kemudian dikirim ke grup, itu nanti otomatis langsung bisa saya buka itu. Iya sih. Kita coba nanti ke grup nih. Itu yang 2 itu yang halaman 2 di Ini belum ada yang ngirim, Bu. belum ada ya. Ini kalau misalnya ngirim di grup ini akan langsung masuk di sini. Ya, betul. Kan sebetulnya tinggal foto terus kirim ke Betul. gerak. Betul. Nih mana fotonya nih? Ya namanya. Kita sepintas yang ya itu Pak Pri. Belum Bentar. masuk itu? Belum masuk. Oke, kalau belum masuk kita gini aja. Nah, ini masuk nih. Ini toh? Ya. Kemarin kita sampai yang 2 ya, udah baru selesai 2 ya. Bisa Pak Pri? Ini bukan. Iya, yang kedua. Iya, itu dia. Yang kedua bagian ketiga. Nah, terus bawah. Oke. Turun. Ini poin butir ketiga. Oh, ini. Ini ya. Iya. Ya Belum ini kan? aliyuhud hadzal kitab. Ini ya. Ini kita latihan ini ya, latihan membaca dulu. Ya. Mulai dari Pak Pri, Pak Amin, Pak Widodo, Pak Bagio. Kalau bisa Pak Bagio monggo. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita yang poin butir 3 itu ya Aliyu. Ya seperti itu. Ya Aliyu. Khudh hadzal kitab. Khudh hadzal kitab. Jadi pertama intonasinya itu kita bikin ya Aliyu. Namanya panggilan itu seperti itu. Kemudian khudh hadzal kitab. Artinya harus ada tenggang. Khudh, ambillah hadzal kitab. Kitab ini. Seperti itu. Nah, monggo Pak Pri. Ya Aliyu khudh hadzal kitab. Ya aliyuhud hadzal kitab. Terus Pak Amin. Mada taf'alu. Enggak, maksudnya yang itu dulu, yang pertama. Oh, Semuanya ya Aliyu. Khudh hadzal kitab. Pak Widodo. Pak Bito masuk pisu. Oke, Ya Pak Bagio. aliyu khudh hadzal kitab. Nah, pertama pada saat khudh hadzal kitab itu kata ininya, perintahnya. Kemudian pada saat kita ya Aliyu kan boleh kita ganti itu isimnya itu. Isim alamnya bisa kita ganti sesuai dengan ya misalkan ya Zaidun, ya ya Ahmad dan seterusnya itu silakan. Jadi kita di memori kita harapkan kita punya frame pertanyaan yang seperti gini, okay? Jadi itu penting karena untuk membiasakan lidah kita ya Aliyu khudh hadzal kitab. Kitab juga boleh diganti. Khudh hadzal qalam, khudh hadzal apa saja yang dimunculkan oleh kita. Bisa habis kolam apalagi? Kalau Tanya dulu. okay. Ini akhadha ini kan mengambil, kalau hadza kan ini. Nah, ini kadang-kadang membedakannya gimana?
Hud itu kan dari kata ahada, mengambil. Nah, hadza kan ini. Nah, ini kan hampir sama, itu gimana ini cara membedakannya? Kalau hadza itu ismul isyarah, Ya, ya. kan hampir sama dengan ahada. Cuma selisih Apakah ini? hamzah. Ada apakah Oke. ini? Jadi kalau kita nggak usah semuanya Pak, kita nggak bisa lepas dari konteks kalimatnya. Ingat, Ya, yang pertama konteks kalimat. Kita ngerti katakanlah 70% mufrad ya kata-kata mufrad yang ada di kalimat tersebut udah sukses. Kan seperti itu. Pada saat hud, bagaimana kita membedakannya hud? Bunyinya saja juga insya Allah sudah beda. Seperti akhoda, dia kho, yang satu ahada, kan ha. Nanti terbiasa dengan dia punya ucapan isim itu sendiri, kita akan ngebedakan gitu loh Pak. Jadi ya. perjalanannya Saya seperti tahu itu. dah. Alhamdulillah, terima kasih. Oke. Pak Tadi Supriyadi. kedua, Ya, Supriyadi. oke. Ada darsasani. Kenapa Mas? Supriyadi. Gimana Ya, Pak? Supriyadi. Ada darsasani. Hada, Darsasani. Darsasani. bentar. Maksudnya apa? Maksudnya hada ini? Darsa itu pelajaran. Oke. Sani 2. Jadi gini, hada seperti gitu, darsas. Jadi harus dibunyikan itunya. Dia Sani. jadi naat manutnya harus berbunyi. Kalau seperti itu boleh. Jadi terdengarnya enak. Oh, ini pelajaran yang kedua seperti itu. Nah, jadi ya Ali langsung hadar boleh, tidak merintah juga boleh, nggih. Ya Ali hadar darsasani seperti itu. Ini pelajaran kedua seperti itu. Dan tapi kembali lagi kita pertama yang paling penting kita coba lentur ya lidah kita. Dilanjut saja. Madza taf'al? Madza taf'alu? Bolehlah kalau kita pemula supaya kita paham di ujung harokatnya. Madza taf'alu? Pak Pri. Madza taf'alu. Nah, ini tadi saya ngomong-ngomong sama Pak Widodo nih. Taf'alu ini bagaimana cara membedakannya nih taf'alu ini Kamu kerjaan. domirnya Kamu kerjain. iya atau domirnya anta. Itu kan sama itu. Ya. Jadi gini. Nanti kamu langsung. Jadi ya sebenarnya sebelumnya kita baca dulu kesempatan semuanya. Pak Amin, monggo dibaca dulu Pak. ضع هذا الكتاب Hey, ماذا تفعل yang mana ini? Ya berikutnya. Hud. yang mana Ya, tidak yang itu saja yang pertama yang saya ucapkan, tolong diucapin lagi semuanya. Apa? ضع هذا الكتاب ماذا تفعل Ya, Pak Bagio. Khudh hadzal kitaba. Madza tasnalu. Pak. Jadi gini, Pak Widodo masih udah nyambung. Udah. Monggo dibaca Pak. Madza taf'alu? Madza taf'alu? Nah, seperti itu. Kemudian pertanyaan tadi, bagaimana membedakan antara, nggak usah membedakan ini Pak. Pada saat yang membedakannya yang kita tanya. Yang kita tanya itu pertama siapa? Seperti Ali kan gitu ya. Berarti oh ini untuk laki-laki anta Ali. Apa yang kamu kerjakan Ali kan gitu. Jadi kalau yang kita suruh perempuan, otomatis dia taf'alu juga untuk perempuan. Jadi konteksnya seperti itu, nggih. Ya, ini tadi baru saja ngomong-ngomong sama Pak Widodo. Jadi ini jawabannya Pak Widodo. Kalau saya ini Pak kalau istilahnya dalam konteks percakapan ini berarti kan itu yang nyata, yang goiru, yang istilahnya dia itu nggak dibicarakan. Jadi mesti istilahnya Ya.
Anta, Pak. Anta atau anti. Ya, jadi gini, kita nggak usah terbingungkan oleh teks bacaan. Yang pertama kita tahu itu akan apa, kita digiring oleh seleksi pikiran kita sendiri kok, seperti itu. Yakini itu. Jadi kecuali kita baca tuh di penggal tengah. Kalau di penggal tengah ya kemungkinannya seperti tadi, bisa laki-laki, bisa perempuan, nggih, Pak Wid. Ya, ya. Kita udah digait nanti oleh bacaan itu sendiri. Dan pada saat kalimat-kalimat lain juga nanti muncul kalau dia memang itu harus iya perempuan kan gitu, seperti itu. Jadi mufradnya, jadi ini bukan sesuatu yang menjadikan kesulitan ataupun menjadi kita bingung atau tambah bingung atau ingin tahu cepat seperti itu, tidak. Nanti otomatis dari tulisan sendiri kita udah bisa menyimpulkan mudah. Dan mereka yang baru juga bisa menyimpulkan seperti itu. Terlebih kita dengan nalar kita insya Allah. Apri? Nah ini tadi juga Pak Widodo tanya, kenapa taf'alu, bukan taf'ulu, bukan taf'ilu. Lah itu cara bisa membedakan gimana itu? Kalau misalkan seperti itu, dari kembali lagi, fa'ala, mada taf'alu. Pada saat mereka menggunakan, kenapa dibilang akhoda? Pertama, dia sudah terpengaruh oleh akhoda ya. Kenapa nggak taf'ulu gitu ya? Taf'alu ini, mada taf'ulu misalkan. Itu juga tidak mengapa sebenarnya. Ya pada saat mau dipakai mada taf, sebenarnya pada saat kita menanyakan seseorang itu adalah lawan kita, dia selalu ini kan banyak ke fathah dan mada taf'ulu. Kadang-kadang tidak terlalu lidah ini kebiasaannya seperti itu, mada taf'alu. Jadi otomatis nanti maunya taf'alu aja gitu loh. Nah, jadi ini kalau menurut Farudin kan ain itu huruf tenggorokan jadi taf'alu. Tapi kalau yang lain, kalau yang lain itu saya terpaksa buka kamus yang ada. Biasanya kan kamus itu mati mudorek masdar. Dari mati ke mudoreknya itu apa? Kalau fa'ala yaf'alu berarti taf'alu. Kalau saya gitu, saya tadi ngomong sama Pak Widodo gitu. Ini untuk jelasnya mohon penjelasan nih. Kalau saya pengertiannya begini, yang paling penting, yang seperti tadi apa yang udah kita dapatkan dari Pak Fahrudin itu dipegang. Ya, satu. Yang kedua, ada referensi lain yang memang membuat kita itu thiqoh, kuat, itu kita pegang. Kemudian kalau nggak ada, berjalanlah dulu. Nanti suatu saat Allah akan berikan. Seperti itu. Jadi kita pertama tidak mempermasalahkan ingin cepat tahu dulu, karena gini, prinsipnya kalau cepat tahu itu peluangnya cepat lupa juga, dan itu harus diyakini. Bisa cepat tahu, cepat lupa juga. Tetapi kembali lagi pada saat yang paling penting kita berlatih dulu, nanti otomatis menjadikan terbiasa. Karena bahasa itu harus kebiasaan, seperti itu. Itu dari saya, Pak Pri. Ya, makasih. Jadi kemudian berikutnya, ana akhudul kitab. Monggo Pak Pri. Ana akhudul kitab. Ulangi dulu. Pertama, ana akhudul kitab. Pertama, ananya pendek saja karena ana ini biasanya enggak dipanjang, enggak bisa dibaca panjang. Ana akhudul kitab. Terus Pak akhudul kitab. Pak Amin, jadi Pak Pri, Pak Amin, Pak Bagio, Pak Widodo, nggih. Monggo, Pak Amin. Ana akhudul kitab. Ana akhudul kitab. Ananya panjang. Ana boleh panjang, boleh enggak? Ana boleh. Ana. Oh, boleh pendek. Ya, boleh. Ana. Boleh, tapi yang enaknya terserah aja. Kemudian ana akhudul kitab. Jadi mau pendek mau panjang
silakan. Kemudian Pak Widodo. Ana akhudul kitabah. Nah, sekarang pertanyaannya. Di sini akhudul. Itu fi'il apa itu Pak Pri? Mudorek. Pak Amin? Akhudul mudoreknya bukan fathah ya. Oke, nggak apa-apa. Itu bagus juga. Artinya ada tanda-tanda yang dipegang. Bagus. Pak Bagio. Ya, Pak. Udara. Dore, yakin? Ya. Yakin. Alhamdulillah. Kalau Pak Widodo gimana Pak? Kamu mudore, Pak. Mudore. Rumusannya Pak Pri gimana Pak Pri? Nah, itu dari tasrifnya. Iya. Ya, Oke. yutatu. Itu ya kutani ya kuduna. Oke. Oke, jadi begini. Nafudu, nafkudu. Jangan dibeban. Yang paling umum, Pak Pri yang paling umum kan ada yayu tadi itu. Yayu apa nih? Ya, yutatu. Terus Jadi ini Aunanu. kalau Nah, saya, itu Aunanu. maksud saya cari itu yang mufradnya dipegang. dulu. Ya, itu Cari yang dipegang. mufrad. Itu yang dipegang dulu. Yayu, yayu Atu. tatu, aunanu. Aunanu. Dipegang itu. Ya. Terus Pak Amin udah megang ekornya. Oh ini nggak mungkin karena doma. Ya itu pegang juga, nggak apa-apa. Ya, itu dipegang Pak. Kemudian adapun berikutnya ada yang ani, ada una, itu pegang juga, nggak ada masalah. Di mana Pak Panjenengan yang bisa megang, pegang. Kemudian pada saat akhudhu, itu domirnya apa itu Pak Pri? Ana. Ana, Akhudhu. Aku. Jadi itu kalau saya cari dulu Ana, mujarabnya. Pak Amin. Ana saya kira. Ana, Pak Bagio. Ana juga. Aku maksudnya. Oke, aku ke Pak Widodo. Nah, Ana, Pak Pri. Ana yang tadi sudah. Ana. Ya, Jadi jadi kalau saya pilih mujarab nggak apa-apa Pak. Yang paling penting yang diharapkan kan kecepatan menjawabnya, nggih Pak. Seperti itu. Kalau kita bisa langsung ngejawab, kita jawab aja Pak. Jadi nggak usah lagi nanti kita teori seperti kita cari mujarab itu adanya di teori Pak. Saat kita aplikasi yang bisa kita cepat itu yang kita lakukan Pak, nggih. Jadi seperti itu. Jadi kemudian pada saat akhudhu, kalau itu dia itu aku. Kalau misalkan kamu bikin Akhudhu. seperti Ta'khudhu. Tahudu. anta Ta'khudhu. ta'khudul kitab. Coba bareng-bareng. Anta ta'khudul kitab. Anta. Anta ta'khudul kitab. Huwa ya'khudul kitab. Wa ya'khudul kitab. Antum ta'khudunal kitab. Antum ta'khudunal kitab. Nyambung nggak nih? Antum. Nyambung ya. Hum. Kalau hum apa? Ta'khuduna. Hum. Takuduna. yakudu. Ta'khuduna. Pak Pri. Kalau hum apa Pak Pri? Ya kuduna. Yakuduna. Pak Amin. Apa hum ya? Ya'khuduna. Ya khudunal kitab. Pak Bagio. Ya'khudunal kitab. Kalau antuma Pak Widodo, antuma Taf. Udani. lengkapi kalimatnya. Apa? Antuma lengkapi kalimatnya, titik-titik lengkapi kalimatnya. Antuma Antuma taf. Kudani. Nil kitab. Alkitabnya dibaca Pak. Ulangi lagi dibaca semuanya. Antuma Antuma. takudani alkitab. Nil kitab. Amil kitab. Langsung saja maksudnya takhudanil kitab kan gitu seperti itu. Dilancarin Pak. Pak Widodo. Antuma takudanil kitab.
Oke. Pak Pri, nahnu. Nanu nakhudul kitab. Alhamdulillah. Kalau huma Pak Amin. Huma tak Ingat. Bagian atas. huma yahudhanil kitab. Huma Yahudha. yahudhanil kitab. Kemudian Pak Bagio. Huma. Hadza ta'khudanil kitab. Huma. Huma. Huma apa huma? Huma Pak Bagio. Hadza ta'khudanil kitab. Huma Maksudnya bukan hada. Bukan Huma hada. bukan hada. Langsung titik-titik. Kan tadi Karena ana. muannas. Nyambung Huma nggak, Pak Bagio? ta'khudanil kitab. Kalau muannas kan beda. Huma. Huma ta'khudanil kitab. Oke, sekarang humanya tak kemudian humanya yang mudzakkar, Pak Pri. Huma Yahudanil kitab. Oke, kemudian kalau yang muannasnya huma. Ta'khudanil kitab. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau untuk huma ada dua ya. Kalau untuk huma bisa ya, bisa tak. Kalau tak itu depannya berarti muannas. Muat. No. Oh iya betul, tak muhanas. Ya, tatu. gitu kan? Ya tatu ya. Ya, 3 kali tata ya, kan gitu. Ya. Itu dipegang. Ya. Jadi kita pada saat ya, tata ya. Jadi kalau misalkan hunna, Pak Bagio, hunna. Hunna apa Bagio? Yakhudnal kitab. Ya, hunna. Pada saat perhatikan. Hunna ya'khudanul kitab. Ya, Hudna. Hunna. Yakhudnal kitab. ya, hunna. Yakhudnal kitab. Ya. Jadi perhatikan. Yakhudnal. Mengapa sekarang yang pertanyaannya lagi berikutnya? Kenapa ini coba Pak Widodo? Pada saat anak hudul kitab. Kenapa alifnya panjang? Kalau yang lain kan ya hudu, tak hudu. Kenapa di sini hudu, Pak Bagio? Anak Pak soalnya Pak. Ya, anaknya kenapa jadi hudu? Kenapa? Kenapa? Ya, Kenapa? ini Alifnya itu jadi panjang itu kenapa? Nanya ada alifnya. sesuai Apakah? ini Pak tasrif fiil ke-1 ini panjang. Oh, sudah. Pak Pri, jawabannya Pak Pri gimana? Jadi itu mujarodnya akhoda. Terus, Kalau jadi di tasrif mudorek jadi AA. Udu. Nah, AA ini jadi A panjang. nah begitulah gitu Pak Amin ya. Oh Oh iya. Jawabannya begitu. Akhoda ya. Dari Anak akhoda. akhoda itu yahudu itu hamzahnya disukun. Tapi saat ketemu dengan hudu kan harusnya gitu. Hudu itu orang Arab nggak mau, dia panjangin tuh. Hamzah dengan itu digabung. Seperti nanti ada kata-kata yang lain seperti itu juga panjang di depannya. Ya, jadi begitu alif ketemu alif gitu Pak ya? alif ya pertemuan hamzah 2 itu yang satu kan Ya. a gitu loh. Bacanya kan hudu harusnya. Ya, Tapi di dalam kaidah mereka itu kalau udah seperti itu harus digabung dan dipanjangkan. Nah, jawabannya seperti Pak Pri tadi itu. ya. Nah, ini juga Ya Pak, penting. terima kasih. Kemudian
Berikutnya adalah Papri. Do' hadzal kitab. Do hadzal kitab. Amin. Do' hadzal kitab. Pak Bagio. Do hadzal kitab. Pak Awid. Do hadzal kitab. Pak, itu Pak Bambang datang loh, Pak. Oh, Pak Bambang ada? Pak Bambang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, Pak Bambang udah berapa lama? Ini hostnya nggak ngasih tahu. Tapi alhamdulillah selamat bergabung Pak Bambang. Ya, Pak Bambang ngikutin gak? ikutin. Alhamdulillah kalau ngikutin seperti tadi udah sampai mana seperti ngikutinnya udah berapa banyak? Ya, Udah sudah tafsiran tadi anak Oh, iya. akudul kitabah. Oke, alhamdulillah. Jadi jawabannya udah tahu ya kenapa hudul kitab ya. Seperti gitu. Kadang-kadang manu seperti dan banyak lagi yang lain, ge. Nanti ketemu kita. Jadi seperti itu. Kemudian kembali lagi sekarang Pak Bagio, coba ulangi lagi Pak. Do hadzal kitab. Pak Wid, Do hadzal kitab. Pak Bambang. Hilang. Do ada kitabah. Jadi gitu. Tulisannya perhatikan, hadal kitabah di sini sering kita juga nulisnya tanpa ada mad badal ya, bahasa ini yang harokat berdiri alif itu a-nya itu tidak berdiri. Padahal dibacanya ini hadal, biasanya hadal kitab, hadal. Jadi panjang, kebanyakan kita baca tuh panjang, hadal kitab, seperti itu. Pada saat ada penekanan-penekanan yang harus kita lakukan, kebiasaan mereka seperti itu. Kemudian diganti coba Alkitabnya dengan apa? Kolamun. Dengan Kolamun. boleh lah, dengan mistarotun boleh, Apa? dengan taburotun boleh. Kursiun juga boleh. Ya boleh. Apa saja sekarang boleh diganti ya. Namanya itu hadal kitab, boleh diganti dengan apa objek lainnya. Ya. Asal jangan yang berat-berat ya. Janganlah. Sendok juga boleh. Sendok tuh mil ako. Kemudian Kursi berat, kursi. Yang meletakkan barang berat kan susah. Monggo, Papri diganti. Kolamun. Oke, Pak ini Pak Amin. Do hadzal kursiyun. Ya, Pak Bagio. Do hadzal maktabun. Hadal Maktabun. jangan kita gini. Jangan maktabun, maktaban ya. Ininya do hadal maktaba gitu. Maktaban. Oh ya. Do hadzal maktaban. Mejanya berat. Kemudian Ya dipegang aja kok. Kan dipegang boleh Pak Pri. Kalau Dipegang. satu meja meletakkan orang satu meja kan berat. Dipegang saja. Untuk itu meletakkan nih. Oleh yang mesinnya geser. Meja kecil. Mejanya. Enggak apa-apa, silakan diwacanakan. Monggo. Pengertian. Bisa. Artinya letakkan. Tadinya dia udah berarti dia udah membawa, nggih. Oh iya. Ya, berat kan Kemudian, mejanya. Iya betul. Monggo. Do hadzal midyaun. Hadal. Do hadzal al midyaun. Kalau pada udah hadal jangan pakai al lagi, langsung saja. Oh, Kadang. Hadal. do Ya, hadzal midyaun. jangan jangan semua harus a. Oh, Mediaan. Jangan an. A saja, media a. Madya. do hadzal midyaa. Nah, sekarang terus kemudian Pak Bambang. Do ada kolama. Ya. Panjang Pak, kolama ya. Do ada Kolaman. kolama. Jadi, kalau misalkan pakai hadal itu pakai alif lam.
Berarti Ya. kalau merintah udah jelas. Jadi hadal kolama kan gitu. Yang cepet ininya Pak. Hadal kolama. Do Nah, hadal kolama. sekarang kenapa kita harus A bukan un seperti yang tadi? Nah, mulai Pak Pri. Kenapa Pak Pri? Harus nasab ya. Enggak, kenapa itu ropa? Kenapa nasab benar? Lah ya. Kenapa tidak ropa ataupun tidak i? Nah, Karena dia sebagai objek. bahasa Arabnya apa gitu? Oh, maf'ul itu. Itu maf'ul. Maf'ul Ya. itu objek. Mansub. Nah, Maf'ul Pak Amin, nasab itu kalau pakai alif lam tidak tanwin. Oke, udah. Kalau Pak ini Pak Amin, kenapa Itu tuh? kalau pakai alif lam kan nasab. Iya. Enggak mesti. Nah, bukan Oh, bisa, begitu, Pak. bisa juga. Bukan itu ya. Kalau pakai alif lam itu yang jelas Nah, tidak tanwin. Jawabannya kalau Kalau pakai alif lam. kalau pertanyaan mukanya nasab, belakangnya nasab. Adanya kan nasab. Jadi, nah terus Pak Bagio gimana? Hadal kitabah itu nasab, jadi tidak tanwin karena pakai al. Belakangnya Terus? maksudnya nasab. Kalau mau Kenapa nasab. nasabnya? Ya, Bukan karena rupa. maf'ul. Hah? Karena maf'ul. Maf'ul. Dari mana kita tahu maf'ulnya? Karena kita sedang bicarakan, Hah? yang sedang dibicarakan, yang diperintahkan itu bahwa ini. Nah, jadi Kalau dari Pak Widodo, kenapa maf'ul? Maf'ul karena ini Pak itu objek itu. Terus apa istilahnya ada cirinya itu fathah nasab itu. Setahu saya. Tahunya objek itu dari mana? Ya karena ini ada apa muktabah khobarnya itu loh Pak. Setahu saya gitu. Kalau gini, kalau maf'ul tolong kalau maf'ul itu adanya hanya di fi'il, fa'il, maf'ul, nggih. Fi'il, fa'il, maf'ul. Hanya ada di jumlah fi'liyah ya. Kalau seperti itu bedakan dulu. Jadi dia kemudian kalau Pak Bambang Ini mutada khobar. Mutada khobar kalau mutadanya fathah, khobarnya harus fathah. Nah, ini lagi, Pak. Nah, oke, baik. Semuanya yang paling penting ini perhatikan. Tolong do itu ya ataupun perintah. khud itu kan perintah. Amr ya. Amr artinya fi'il amr. Fi'il Ya. amr. Jadi setelah fi'il kalau dia yang namanya objek bukan pelaku, ingat. Kalau misalkan bukan Penderita. pelaku, kalau perintah itu biasanya pelakunya atau yang diperintah itu tersembunyi Kamu. dan tersembunyi. Ya, Ya, tersembunyi. kamu dan nah, berarti yang muncul itu apa yang diperintahkan, berarti itu objek. Objek. Nah, Nah, setiap objek itu pasti nasab. Kemudian kalau misalkan fi'il madhi dan fi'il mudhari begitu juga kalau yang namanya objek pasti dia nasab. Yang namanya fi'il yang bisa punya nasab itu yang memang perlu objek. Ya dibilang muta'adi. Bukan fi'il lazim. Jadi fi'il seperti keluar. Kalau keluarlah. Misalkan keluarlah kamu nggak usah lagi pakai objek. kul Orang makannya juga ya. Kul makannya. Yang diperintahkannya itu orang yang tadi yang diajak bicara, udah dia keluar aja, keluarlah. Gitu. Termasuk Nah, kul ya. Pada saat dia itu harus punya objek, ada yang perintahkan apa saja, ya itu berarti dia nasab. Ini sedikit-sedikit kita bongkar, nggih. Jadi kenapa kok seperti tadi? Nah berarti kalau gara-gara ada do-nya tadi, kalau ada perintah itu yakini di belakangnya itu objek. Objek maf'ul. Objeknya itu berarti mansub. Mansub. Dia sebagai yang maf'ul, dia sebagai Mansub. maf'ul. Jadi jabatannya maf'ul. Jabatannya dia objek. Tandanya Kemudian sedangkan nasab. tandanya nasab. Amin ya. Yuk. jabatannya objek, tandanya nasab. Jadi seperti itu.
Insya Allah ini juga akan lebih mengunjam untuk kita ya. Saya melihatnya seperti itu. Jadi pelan-pelan. Kemudian berikutnya, madza taf'alu. Pak Pri. Madza taf'alamu. Terus. Ana adza'ul kitaba. Nah, sekarang dari awal. Do' hadzal kitab. Terus Doa madza kitaba. taf'alu. Madza taf'alu. Terus. Ana adza'ul kitaba. Amin. ضع هذا الكتاب ماذا تفعل أنا أضع الكتاب. Pak Bagio. Do hadzal kitaba madza taf'alu ana ad'ul kitaba. Pak Wid. Oh, hadal kitabah. Mada taf'alu. Ana ada'ul kitabah. Pak Bambang. Yo, hadzal kitaba. Madza taf'alu. Ana ad'ul kitaba. Lanjut Pak Pri yang berikutnya kalimatnya coba iftah. Iftahil bab. Iftahil baba. Madza taf'alu. Ana aftahul baba. Amin. افتح الباب ماذا تفعل أنا أفتح الباب. Kemudian Pak Bagio. Iftahil baba madza taf'alu ana aftahul baba. Kemudian Pak Wid. Iftahil baba. Mada taf'alu. Ana aftahul baba. Ana aftahul baba. Yang mana kata baru itu ya? Oke, lanjut Pak Bambang. Iftahil baba. Madza taf'alu. Ana aftahul baba. Kemudian Pak Pri yang bawahnya Pak. Terakhir tuh. Akfilil baba. Madza taf'alu. Ana taqilul baba. Ulangi anak apa? Ana uqfilul baba. Oh, kepilul. Ana uqfilul baba. Oke, Pak Amin. أقفل الباب ماذا تفعل أنا أقفل الباب. Kokolanya Pak Amin. Biasakan. أنا أقفل الباب. Pak Bagio. Aqfilil baba madza taf'alu ana uqfilul baba. Pak Wid. Aqfilul baba. Mada taf'alu. Ana uqfilul baba. Nah, sekarang ada yang ditanyain nggak di sini? Pak Bambang, Pak. Pak Bambang. Agfilil baba. Madza taf'alu. Ana ugfilul baba. Nah, coba ada yang ditanyakan nggak? Di antara yang 3 susunan di atas itu, 3 itu tadi yang kita baca. Coba. Ada yang aneh nggak? Ada yang berbeda nggak? Bukan aneh sih, berbeda. Pak Pri nanya nggak? Nanti saya tanya kalau nggak tanya. Jadi iftahil ini kalau di sini jadi i. Mana sebentar? Iftahil. Oke. Nomor 2 dari bawah. Kan yang lain kan akfili ya. Akfili. Nah, di atasnya kok jadi iftahi. Oke. Jawabannya gimana Pak Amin? Jawabannya gimana? Kenapa jadi iftahi? Iftahi. Belum tahu nih babnya apa. Pak Bagio. Iftah dari mudaraknya. Terus. Ya dari mudaraknya kan Itu sebentar dulu. Oke, dari mudaraknya bagaimana? Yaf'ilu yafilu ya. Enggak, itu yaftahu kok. Iftahi. Iftahi. La Itu tafi ya. yaftahu mudaraknya.
Oh, yaftahu ya. Itu kan dari Kalau iftah. tanya iya. Jadi iftah Tanya ini ngambilnya dari mudore. Dari motere. Kenapa jadi iftahi? Iftah. Sebetulnya kan itu iftah. Harusnya iftah ya. Oh, jadi iya iftah. itu kan Pak Widodo. amr. Udah, Pak Widodo. Ini istilahnya saya mau nanya Pak itu Pak. Awalnya Keduluan saya. Tebak dulu. Tebak tahu saya kan dulu. patah dulu Pak ya. Terus kofala. Kok jadi ada yang Sebentar dulu, ini pertanyaannya yang masih kedua dulu. Nanti yang itu nanti boleh ditanya. Tebak Yang dulu. ininya. Iftahi. Kayak Satu-satu, patahan Pak. jadi iftah harusnya ya. iya. bentar. Dari mudorek itu dari mudorek. Kan giliran Pak Widodo menjawab. Saya itu tadi kalau ini ya karena apa istilahnya polanya ngikutin yang sudah baku. Tapi saya Gimana? maksudnya bertanya ini kok bisa Oke. fathah menjadi iftah. Oke, kalau bertanya, kalau gitu pending aja dulu. Pak Bambang, kenapa iftahi? Iftah. Belum tahu. Itu tadi kan harusnya aftaha. Iftah harusnya. Iftah. Amarnya iftah. Amarnya iftah. Kemarin kan udah semuanya kan kita udah kasih tahu bahwa yaftahu gitu ya. Itu akan kalau untuk yang bab 1 sampai ke 6 yaftahu itu menjadi iftah fi'il amrnya. Lupa ya, nggak apa-apa. Kita ingetin. Iftahil. Jadi misalkan pada saat fataha yaftahu fi'il amrnya iftah. Oh, Kemudian ya. kalau fa'ila yaf'alu juga iftah. Kemudian kalau fa'ala yaf'ilu if'il. Kemudian fa'ila yaf'ilu if'il. Jadi seperti itu kalau yang fa'ala yaf'alu itu iftah. Kalau fa'ila yaf'alu juga iftah. Itu harus dipegang itu. Ada dua-dua. Yang iftah dari uf'ul itu ada 2. Kemudian iftah 2, misalnya if'al 2, if'il 2. Itu yang diingat. Kemarin udah dijelaskan. Masih ingat Pak Amin? Ya udah, tapi kan biasanya kan iftah bukan iftahi itu loh. Kalau iftahinya jawabannya apa Pak Pri? Kenapa jadi iftahi? Ya karena ada hantunya itu 2 sukun. Nah itu Pak Amin. Oh Pak iya, Bambang. betul hantu itu. Namanya diwasol. Pak Dihubungkan Bambang dengan gimana? Tidak boleh ada 2 Ya. 2 sukun nggak boleh. 2 sukun. Oke. Jadi yang pertama Pak Amin pernah kan kemarin dibilang Iya, kenapa pernah, itu? Kenapa itu 2 yang 6 bab itu yang dari 3 huruf 6 bab pertama fa'ala 3, fa'ila 2, fa'ula 1. Satu ya. Itu waktu fi'il amrnya dia yang uf'ul itu ada 2, yang pertama fa'ula itu jadi uf'ul. Kemudian yang yaf'ulu juga uf'ul. Betul. Yang berikutnya if'alnya ada 2. Fa'ilu. If'ilnya ada 2. Iya. Sampai sini ada jelas nggak Pak Widodo? Belum Pak, itu Jelas. seperti masuk itu Pak yang dulu itu yang 1 sampai 6 itu. Enggak, ini jadi fi'il mudhore. Kita lihat fi'il mudhore. Sebetulnya fi'il amr itu dari fi'il mudhore. Fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu. Nah, betul. Fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Nah, itu dia 6-nya itu. Sampai. Kemudian waktu kita ke amr yang yaf'ulu itu jadi uf'ul. Begitu yaf'alu jadi if'al. If'al. Begitu yaf'ilu jadi if'il. If'il. Begitu yaf'ulu kan ada 2. Yang pertama dengan ke-6. Ini enggak keikuti enggak nih?
Kalau Pak Amin udah kemarin udah mulai paham nggih? Keikuti Nggih. Pak Amin. Harus dipahamkan lagi. Sok lupa. Ya nggak apa-apa. Yang paling penting pertanyaannya nanti Mungkin- tetap sampai Mungkin gini, beberapa kali. gampangnya mungkin gini ya. Kalau fa'ala yaf'ulu, fa'ula juga yaf'ulu. Mungkin itu yang dimaksud ya. Betul. Jadi 1 dan 6. Kalau 1 kan yaf'ulu, kalau ke-6 juga yaf'ulu kan sama. Pak Wid, Ya, sama nggak? Saya baru buka ini Pak yang ke-6 yaf'ulu. Yang Ya. pertama yaf'ulu juga. Oke. Jadi itu berarti yaf'ulu itu amernya apa? Uf'ul. Oke. Kemudian yang kedua dengan yang keempat. 2 keempat. 2 itu Yang kedua dulu. yaf'alu. Terus yang keempat Yang keempat? yaf'alu. Oke. Pak Amin yang ke-3 dengan ke-5. Yaf'ilu. Yaf'alu. Jadi If'al. if'al. Kalau yang kedua keempat, fi'il amrnya apa Pak Widodo? 2 keempat if'al. Nah, jadi fataha juga begitu. Yaftahu, iftah. Ya. Nah, di sini jelas ya. Kalau udah jelas dipegang. Kelima itu if'il Pak. Ifil jadi, kalau ifil Pak Amin jadi apa Pak Amin? Akfil. Yaf'ilu. Hah? Apa? Untuk Artinya apa? ketiga dan kelima, Il. Nah, ketiga apa ketiga? If'il. Yaf'ilu. Yang kelima, fi'il mudhari'nya apa yang kelima Pak Amin? Yaf'ilu juga. Yaf'ilu. Yaf'ilu. Jadi Yaf'ilu. untuk yaf'ilu jadi dia if'il. Sama apa sama? If'il. Yang ketiga Sama. yang kelima. Aknin akfil, jeneng. Akfil. Akfilil Nggak ada, baba. nggak ada afil, nggak ada afil, if'il. Ingat, Ini di sini di yang di tulisan ini akfil. Akfilil baba. jangan Akfilil dulu ke baba. sana dulu. Kita yang kita bicara soal fataha. Oh ya, oke. Itu nanti ada pertanyaannya itu lain. Oh lain. Oh, Ya, tapi pahami dulu yang ini. 3 dengan 5, If'il. 2 dengan 4, 1 dengan 6, sama ya. Jadi ada uf'ul, ada if'al, ada if'il, masing-masing 2. Iqbal. Udah nih. If'al, if'il, uf'ul. Uf'ul, Belum. if'al, if'il. Ini penting karena kedepannya kan ada perubahan lagi Fil, untuk yang lainnya. if'il. Kapan dia Uf'ul. af'il kan gitu. Kan gitu. Kapan dia af'il? Ada nanti af'il Pak Bagio. Oh ya. Yaitu Mana? yaitu untuk apa yang af'il itu? Af'il yang akfilu. Oh, yang berikutnya maksudnya ya. Ya. 9, ibab 7 ya. Jadi kenapa fi'il amrnya pakai akfil? Ya. Jadi dia berawal dari misalkan kalau dia yang ketujuh apa Pak Amin? Yang Wajan ketujuh. Afala. 7. Afala. Afala. Yuf'ilu. Af'ala Fa'ilu. Afala yuf'ilu. if'a If'alan. if'alan. If'al. If'alan. Jadi ulangi lagi deh fi'il yang ketujuh af'ala yuf'ilu if'alan. Monggo. Afala. Afala yuf'ilu. If'alan. If'alan. Alan. Terus Fa'il. Akfil. Muf'alan. muf'alun. Monggo. Muf'alun. Muf'ilun dulu. Muf'ilun, muf'alun. Muf'alun. Af'il. Af'il. Oh La ya. taf'il. Ini yang Maf'alun, maf'alun, Oh, ya. mif'alun.
La tuf'il pada saat jadi la tuf'il. La Af'il tuf'il. ini perintahnya, tapi pada saat dia ke nahinya Nahi. tetap Nahi. la La tuf'il. La tuf'il. Nah, Maf'alun yang maf'alun. inilah yang dibilang fi'il amrnya dari yang ke-7. Ketujuh jadi. Dia itu kalau jadi akfil berarti dia yang ke-7. Akfil. Oh. Bukan 1 sampai ke-6. Sampai 1 sampai ke-6 enggak, fi'il amrnya enggak begitu. Begitu ke-7 spesifik dia muncul af'il. Kalau enggak ini dilihat dulu, coba sambil untuk yakini dilihat. Dilihat di Pak Pri ini yang ke-7. yang fotokopiannya nggak jelas ini. Ada Pak Amin, jelas nggak? Ya, Apa Pak Amin fi'il amrnya? Nggak jelas. yang mana? Ke-7. Ke-7. Waduh, ini hari ini. Af'il apa ya? Ya, itu af'il. Kalau belum jelas dijelasin aja af'il. Af'il. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Asroh. Jadi kemudian yang ke-7 dibaca, monggo diulangi lagi, Pak Pri. Akfilil bab. Bentar, ini baru. Akfilil baba. Mada, aduh kurang besar nih. Taf'alu. Akfilil baba. Mada taf'alu. Ana ukfilul baba. Kemudian? Af'ul bab. Kemudian lanjut Pak Amin. Ulangi Pak. Oh, pilih. Pak Amin. Pak tambah cilik mau gede. Pak Amin hilang. Hilang ya? Tulisannya kok dari cilik Mas mau gede nak. Digedhe dhewe ra iso apa? Sendiri bisa, sendiri bisa. Sendiri dari HP-nya sendiri bisa. Ini saya baru cari. Cari wajan. Asripan. Pak Amin. diterusin Pak dulu Amin aja. deh. Pak Bagio dulu deh. Akfilil baba. Mada taf'ala. Ana Hei. Jangan. Mada. Mada taf'alu. Terus. Ana uqfilul baba. Pak Wid. Akfilil baba. Mada taf'alu. Ana ukfilul baba. Pak Bambang. Af'ilil baba. Mada taf'alu. Ana ugfilul baba. Ana ukfilul baba. Kemudian Pak Amin. Pak Amin on nggak? Nggak muncul Pak Amin. Pak Amin nggak muncul? Ya. Oke, ada perlu Pak Amin. Kemudian Kalau boleh nih saya mau nge-share apa? Cara membuat fi'il amr. Boleh enggak? boleh. Nah, sebentar ya. Open. Aduh. Stop. Lupa terus. Amin kok keluar ya? Fi'il amar ya.
Fi'il amar di sini Ini kelihatan enggak ya? Kelihatan. Kelihatan. Gede banget. mempunyai arti kata perintah ya. Jadi memerintahkan sesuatu ya, fi'il amar. Sebelumnya perhatikan dulu kalimat berikut. Ahmad menulis pelajaran itu. Nah, ini ya, Ahmad menulis pelajaran itu. Kalimat yang kedua, Ahmad tulislah pelajaran itu. Jadi bedanya adalah di kata menulis sama tulislah ya. Oke, di sini menulis dalam kalimat yang di atas, di sini adalah kalimat yang biasa. Kalau kita terapkan kemarin adalah menggunakan fi'il mudhari ya. Kemudian Ahmad tulislah. Nah, di sini ada kata perintah. Dari menulis menjadi tulislah. Di sini ya, Ahmad tulislah pelajaran itu. Tulislah di sini adalah perintah atau fi'il amar ya, nanti yang akan kita pelajari. Untuk definisinya secara terperinci, apa itu fi'il amar? Pertama, fi'il amar adalah kata kerja perintah. Maksudnya perintah itu apa? Meminta melakukan sesuatu kepada orang lain. Jadi kita meminta orang lain untuk melakukan yang kita omongkan ya. Kemudian contohnya adalah tulislah, makanlah, berdirilah, belajarlah. Nah, ini salah satu atau beberapa contoh dari kata kerja perintah ya. Bisa difahami ini adalah pengertian dari fi'il amar. Sekarang langkah-langkahnya bagaimana cara kita membuat fi'il amar. Pada pelajaran kemarin ya sudah kita pelajari tentang fi'il mudhari ya. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama, lihat bentuk fi'il mudhari'nya dulu ya. Lihat bentuknya. Ada yaktubu ya, ini fi'il mudhari yang pertama yaktubu, yang kedua yadribu, yang ketiga yaftahu ya. Ini sama-sama fi'il mudhari. Ini sengaja Ustazah beri contoh 3 bentuk fi'il mudhari. Kalau diperhatikan perbedaannya apa sih? Perbedaannya adalah ya, ini huruf ketiga. Ada ya, ini huruf pertama, ka huruf kedua, ta huruf ketiga ya. Sama contoh kedua juga diperhatikan huruf yang ketiga, kemudian yang di contoh ketiga juga diperhatikan huruf ketiga. Contoh dari pertama di sini adalah huruf ketiga harokatnya apa? Dhammah. Di sini huruf ketiga kasrah, di sini huruf ketiga fathah ya. Tapi tidak apa-apa, ini kita buat gampang saja. Pertama perhatikan, lihat apa? Perhatikan bentuk fi'il mudhari'nya ya, harus dicermati. Langkah yang kedua adalah sukunkan akhirnya. Nah, huruf terakhir adalah ba di sini. Jadi awalnya bu, kemudian kita disukunkan menjadi yaktub ya. Ini sukunkan. Ini juga sama, dari yadribu menjadi yadrib, kemudian yaftahu menjadi yaftah. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, ganti huruf ya dengan alif. Yang dimaksud huruf ya itu adalah yang pertama di sini ya. Ya, 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 ya. Kita ganti apa dengan alif atau hamzah ya menyebutnya. Tidak apa-apa, sudah ini ya. Menjadi gini. Ya diganti dengan alif ya. Cukup simpel ya. Ini juga sama. Ya-nya diganti dengan alif. Yang ketiga juga sama, ya diganti alif ya. Oke, iya menjadi alif, ya menjadi alif, ya menjadi alif. Kemudian langkah yang keempat, beri hamzah dengan harokat yang sesuai dengan harokat yang tersisa selain sukun. Jadi sukun tidak usah kita utek-utek lagi ya. Jadi kita mau memberi harokat kepada sini hamzah ini ya. Kita beri harokat di sini. Dan memberi harokatnya tadi apa? Sesuai dengan harokat yang tersisa, bukan sukun. Pada contoh pertama ini, harokat yang tersisa apa? Dhammah. Jadi kita beri harokat alif sama dengan dhammah, berarti menjadi apa?
Uktub. Uktub. Oke, cukup mudah, bukan? Kemudian yang kedua, harokat yang tersisa apa? Kasroh, ya. Yang tersisa kasroh berarti apa? Menjadi ini harokat pada hamzah juga kasroh, menjadi apa? Idrib. Oke, gampang ya. Oke, kemudian di sini yang terakhir ini ada perlakuan khusus. Di sini ada fathah, ya. Kalau tadi yang kedua mengikuti dhammah, mengikuti kasroh, ini kalau ada fathah di sini, yang tersisa adalah fathah, maka harokat hamzahnya tetap kasroh. Ini perlakuan khusus untuk yang huruf ketiganya berupa fathah, tetap di sini kasroh untuk hamzahnya ya. Untuk kaidah yang perlu diingat adalah kecuali. Nah, kecuali jika harokat yang tersisa adalah fathah, maka hamzahnya wajib diberi harokat kasroh. Nah, ini kaidah untuk yang diberi background warna merah ini. Jadi cukup jelas ya. Kalau dhammah berarti hamzahnya dhammah. Kalau di sini kasroh, hamzahnya kasroh. Kecuali di sini fathah, maka tetap kasroh. Itu ya. Insyaallah bisa dipahami untuk langkah-langkah membuat fi'il amr. Nah, sekarang Ustazah beri contoh langsung saja untuk pembentukan fi'ilnya. Yang pertama, di sini Ustazah perlu perhatikan, di sini ada fi'il mudhari'nya. Ini fi'il amar untuk mudzakkar, ini fi'il amar untuk muannas, ya. Mudzakkar ini untuk laki-laki, muannas untuk perempuan. Bedanya fi'il amar laki-laki sama perempuan, kalau laki-laki tetap ya terakhirnya sukun, uktub, undur. Untuk perempuan, uktubi ditambahi ya sukun. Kalau ada ya sukun, berarti harokat sebelum ya sukun diganti kasroh. Uktub menjadi uktubi, awalnya dhammah menjadi kasroh ya. Undur ya, undur. Di sini undur menjadi unduri. Jadi ini ada ya sukun, sebelum ya sukun harokat sukun di sini berarti menjadi kasroh ya. Intinya adalah begitu ada ya sukun seperti ini, berarti langsung saja harokat sebelumnya diganti menjadi kasroh, gitu ya. Oke, di sini yaktubu, uktub, uktubi, tulislah ya. Yanduru, undur, unduri, lihatlah. Yadkhulu ya, kemudian udkhul jadi udkhuli, masuklah. Yakhruju menjadi ukhruj, ukhruji, keluarlah ya. Ini yang memakai apa tadi? Yang huruf ketiganya dhammah. Nah, ini huruf ketiganya dhammah semuanya. Kemudian ini yang huruf ketiganya ada kasrah, jadi yajlisu, ijlis, ijlisi, duduklah. Yatribu, idrib, idribi, pukullah. Yarji'u, irji', irji'i ya, jadi pulanglah atau kembalilah. Ini yang huruf ketiganya harokatnya kasroh. Oke, kemudian di sini yang harokatnya huruf ketiga adalah fathah. Yaftahu, iftah, iftahi, bukalah. Yaqra'u, iqra', iqra'i, bacalah. Nah, ini seperti di surat Al-Alaq ya, iqra'. Nah, ini berarti surat Al-Alaq itu diawali oleh fi'il amr ya. Di surat Al-Alaq, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi di sini adalah sudah pembentukan fi'il amrnya. Kemudian yamsahu, imsah, imsahi, hapuslah. Yasma'u, isma', isma'i, dengarlah. Yashrabu, ishrab, ishrabi, minumlah. Yal'abu, il'ab, il'abi, bermainlah. Yarkabu, irkab, irkabi, naiklah. Yadhabu, idhab, idhabi, pergilah. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk tadi kita apa? Kaidahnya pertama lihat fi'il mudhari'nya dulu, nanti baru kita bisa membentuk ke fi'il amr ya. Oke, ini sudah dibentukkan Ustazah, kalian tinggal menghafalkan saja ya. Untuk mudah-mudahan tambah wawasan. Monggo silakan. Monggo, ada pertanyaan, sudah tambah jelas ya. Tambah jelas. Cuma yang hafal Ya. Jadi nggak lupa lagi ya Pak Amin ya.
Ya. Mohon deh Pak, kalau lupa lagi tapi. Nah, nggak lupa lagi ya. Kalau nggak lupa lagi dibungkus Pak Amin. Pokoknya Ya, jadi Bu. pokoknya yang namanya A itu sebelum terakhir itu A, itu ain fiilnya A, ya udah. Dia kalau yang 6 itu loh, khusus 6. Nah, tadi ustazahnya kan belum menjelaskan yang ke-7 dan seterusnya, Ya, Kepala. Jadi belum. Makanya pegang dulu yang tadi, yang paling penting yang udah ada kita pegang. Kalau I-nya itu if'al 2, if'il-nya 2, uf'ul-nya 2. Di mana al-nya itu semuanya tetap berarti yang ada yang pertama itu U2, I-nya itu jadi 4. Amin ya. Iya. I-nya 4. Tapi pada saat ainnya itu U-nya 2, A-nya 2, I-nya 2. Nah, yang ainnya seperti itu if'al itu ada 2, if'il ada 2, I. Uf'ul, ul-nya ada 2. Tapi untuk yang di depan 2 saja yang U itu, yang lainnya I, ingat. Hamzahnya itu I. Jadi alifnya dikasih I. Ya. Jadi itu yang harus dipegang. Kemudian jadi kebayang nih, harusnya yang nembab kan, yang nembab tuh A I U gitu ya. A I U. Nah, kemudian I A I I U U kan gitu. A I U yang fi'il mudhari'nya gitu. A I U seperti itu. Kemudian kita beranjak ke yang ke akfilil baba seperti itu. Pada saat akfilil baba itu Pak Widodo kenapa katanya tadi di situ anak ukfilul, kenapa jadi U bukan A kan gitu. Dia sesungguhnya dia itu adalah yang akfala yukfilu gitu. Nah, jadi yang ke-7 akfala yukfilu. Jadi muncul amrnya itu af'il gitu. Mudorenya yukfilu. Akfala yukfilu. Kemudian apa? Ikfalan. Jadi islaman kalau itu. Ikfalan. Terus mukfilun, mukfalun, baru Ikfil. akfil gitu ya. Akfil. Ingat akfil. La Pada tukfil. saat kenapa dia ukfil itu fil apa tuh? Ana sekarang pertanyaannya gini. Kenapa dia ana ukfilul baba? Pak Widodo bisa tolong dijawab Pak. Halo? Pak Widodo udah keluar apa ya? Awit nggak ada apa? Ada. Itu Termasuk. Kenapa sekarang? Yang pertama akfilil baba itu, tapi pertanyaan yang saya tanya anak ukfilul baba. itu kan yang sama dengan yang 7 tadi, Pak. Ya 7 apa tuh? Kenapa jawabannya gimana? Afala yukfilu. Akfala yuf'ilu. Afala yuk Yuf'ilu. yuk kalau ya afala yufilu, kalau akfala Akfala Iyok Pak. yuf'ilu. Ayo. enggak, sekarang kata-katanya akfala. Akfala Pak. Filu. yuf'ilu. Yukfilu, oke. Yakin ini gini? Kalau akfala yukfilu? Yuf'ilu, ya ini nyontos ini. Oke, Pak Pri. Pak Bambang, yakin? Ya, itu contohnya itu. Jadi kaidah ke-7 ya. 7. Artinya bab ke-7. Dibilang bab boleh, dibilang apa saja boleh, wajan ke-7 juga boleh. Kemudian jadi dia kalau ukfilu itu fi'il apa tuh Pak Widodo? Fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Domirnya apa domirnya? Domirnya
Ana. Oh, falah. Iya. Domir. Oh, domir Domir. huwa. Huwa. Kata ganti. Huwa. Pak Amin, Ana apa ya? jangan Ana. apa ya. Pokoknya Ana. gitu aja. Pokoknya Ana. sebut aja. Kalau Ana. kalau ragunya nanti disimpan dulu. Kemudian Pak Bambang. Ana. Ana. Pak Pri. Kalau ukfilu ya ana. Kalau yakfilu itu gua. Bentar. Kalau udah ukfilu kenapa jadi ada yakfilu sih? Gimana? Itu kan nganu apa? Tasrif mudorek. Pak Amin, kalau udah ukfilu, fil mudhari huwanya apa? Yukfilu. Yukfilu. Jadi nggak ada yak. Ya, Ada salah. yakfilu. Oke, Pak Pring ya. Oke. Salah harokat. Kemudian, jadi kan kalau udah u ingat semuanya di depannya u, yang u-nya itu yutu unu. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat pertama kita kenapa dia jadi di sini akpilu, di sini ukpilu. Pertanyaannya udah sekarang bisa terjawab nggak Pak Widodo? Coba tolong dijawab. Ya, ini Pak. Jadi saya malah yang bertanya itu ini loh Pak. Kenapa kok bisa masuk ke 7 gitu loh? Yang itu yang pertanyaan saya yang belum saya terjawab sampai sekarang itu. Oke, kalau sebetulnya gini, kalau buka itu, kalau begini, kalau seperti gini, kalau menutup itu mutadi, ada yang harus ditutup. Objek ya. Kemudian harus punya objek. Kalau tutup aja, tutup. Ternyata ada tutup, kofala itu tutup, menyelimuti bisa, menutup bisa, nutup aja. Tapi pada saat dia perlu objek, jadi akfala. Waktu dia punya fi'il madinya akfala, dia larinya berarti dia ke yang ketujuh. Karena akfala, kalau misalkan akfala fi'il misalkan fa'ala bisa kita tasrifkan Ya, di 1 sampai 6 nggih. Begitu ke af'ala di mana kita tasrifinnya? Ya ke-7 itu. 7. Kalau fa'ala ke berapa? Ke-8. 8. Kalau fa'ala 9. ke 9. Pak Widodo, Ya. seperti tadilah itu pada saat kita akfala, itu saya harus ngambil yang mana? Ya tentunya kita harus ambil yang 7. Baru kita ngambil fa'ala yang nggak cocok. Jadi wajan-wajan yang pertama itu fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'ulu, fa'ila yaf'alu, fa'ila yaf'ilu, fa'ula yaf'ulu. Itu yang ke-6, itu hanya 3 huruf. Begitu udah 4 huruf, kita akan jumpa seperti tadi wajan ketiga. Kalau 4 huruf, wajannya ke yang mana? Adalah wajan ke-7, wajan ke-8, wajan ke-9 kalau 4 huruf. Iya. Seperti gitu. Ya. Jadi kita ngambilnya. Tapi gimana sih cara ngambil wajan? Ya pertama tadi dilihat aja huruf fi'il madinya apa? Fi'il madinya. Makanya waktu jari mujarrad kita bilang karena kita udah tahu yang ke-7 itu bunyinya u. Af'ala yuf'ilu if'alan. Begitu if'alan juga nih kita tahu islaman. Oh berarti ini 7 nih. Berarti begitu ada islaman itu Islam. Islam itu berarti dari ada mujarotnya apa Pak Pri? Sin, lam, mim. Salama. Jadi aslama berarti dia ini kan gitu karena islaman. Jangan ngambil yang lain. Kalau 1 sampai 6 kan fa'lan. Fi'il masdarnya itu kalau fi'il madinya fa'ala ataupun fa'ila atau fa'ula itu fi'il mudhari'nya dia fa'lan, maksudnya masdarnya fa'lan. Begitu ke-7 if'alan, islaman itu juga. Di sini juga
Ikfalan. Jadi gitu masdarnya, ikfalan. Ada di matkan ya, banyak ya. Dimatkan. Bukan di mad, ya di artinya fa-nya itu dikasih alif jadi mad kan gitu. Pokoknya berbicaranya Pak Bagio, kalau kita sedang belajar nahwu sorof jangan munculkan tajwid gitu aja. Tapi boleh lah. Enggak maksudnya kalau itu kan kelihatan dari Bapak itu ada fathah, ada apa? Ada alif di sana gitu loh, maksud saya. Gitu loh. Iya, boleh lah. Kalau kita ada dimatkan gitu loh. Jadi kaidah tajwid itu tersendiri dibahasnya, kemudian kalaupun ada yang beranggap sama gitu ya, boleh saja untuk menguatkan gitu ya. Iya. Menguatkan kita, boleh saja. Jadi tidak mengapa. Jadi arti yang paling penting pahami, yang paling penting kan pahamnya. Iya. Gitu. Jadi itu. Pak Widodo, gimana kerancuannya ini? Saya khawatir ininya. Ya. Ya, proses itu. Akfili karena ini amr ya, akfili. Ukfilu karena ini mudhari. Pak, itu karena amr ya, amr. Iya, akfili itu amr, ukfilu itu mudhari. Akfil. Berarti ambil yang ini ya, yang di amrnya ya. Akfala. Kita lihat kalau udah terbiasa kita ini kok akfil sih. Berarti di mana nih fi'il madinya kan gitu loh. Iya, akfala berarti. Jadi Akfala. dari ya. Oke. Pak Bambang, Despundi. Ya. Alhamdulillah, Pak Pri kan mau kerja nih, udahlah. Fungsinya 6:30 Pak Pri tadi ya. Mohon maaf nih. Jadi Pak Pri nungguin kita. Jadi terima kasih. Sementara itu dulu. Kita yang paling penting tolong diunjamkan baca